Pemirsa, Istana memastikan nama-nama Dewan Pengawas KPK akan diumumkan pada 20 Desember mendatang. Presiden disebut telah mengantongi nama-nama Dewan Pengawas KPK. Terlambat pesawat mau ke Pak Haidar. Meski didesak dengan nama-nama yang beredar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno masih enggan membocorkan nama-nama Dewan Pengawas KPK. Alasan Pratikno, Kepres Dewan Pengawas KPK belum ditandatangani Presiden. Ini tanggal 20 lah final. Ada perkenalan dulu gitu nggak Pak? Kayak menteri-menteri atau wamen? Ya, nanti tanggal 20. Nanti tanggal 20. Tapi fix nama-namanya? Ya, belum tanggal 20 kan belum fix. Pak Indrianto Seno Aji, Pak Markus Priyo itu masuk radar itu Pak? Pak Adito Garisman. Pokoknya namanya belum final kok. Ya, Tapi sedang dicek. Oh, terus. Apanya? Kata Pak Presiden sudah Ya, namanya kan belum dikepreskan, pres belum ditandatangani. Di sisi lain, ada penambahan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK selain persyaratan sesuai undang-undang. Syaratnya berbeda dengan syarat komisioner. Di sana tidak disebutkan misalnya 15 tahun sudah berkecimpung dalam dunia perbankan atau hukum. Di dalam persyaratan normatifnya itu hanya disebutkan berusia 55 tahun tamat S1. Tetapi kan harus berintegritas. Nah, tetapi tentu kita akan menambahkan yang persyaratan yang selain yang normatif, yaitu politik hukum pemerintah, yaitu anti korupsi. Jadi kita tidak ingin mereka yang terpilih nanti ada mengalami cacat. Yang jelas, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK. Belum rampung, baru proses finalisasi, juga sama melihat satu persatu track record-nya seperti apa, integritas, semua kita mau cek, jangan sampai kita nanti keliru, kemudian masyarakat ada yang tidak puas, kemudian malah dibully, kasihan. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita akan bahas hal ini dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman yang bergabung dari luar studio. Bang Fajrul, jadi kalau kata Presiden tadi sudah finalisasi, artinya sudah hampir selesai begitu ya Bang? Ya, Presiden tadi menyatakan dalam ketika pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, beliau mengatakan baru proses finalisasi belum rampung. Jadi masih melihat satu persatu track record-nya seperti apa, integritasnya. Jangan sampai kita keliru nanti menentukan orang. Tapi yang sekali lagi kami harus mengulangi bahwa Presiden dengan berusaha memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di samping penegasan bahwa kita akan memilih betul-betul calon yang berintegritas, yang mudah-mudahan bisa memenuhi kriteria tentang politik anti korupsi dari pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Terkait beredarnya nama-nama melalui WhatsApp misalnya, bagaimana menjawabnya? Nama-nama hanya akan dipastikan pada saat pelantikan pimpinan KPK bersamaan dengan Dewan Pengawas KPK. Itu saja. Jadi tidak ada nama-nama yang bisa dipastikan sebagai anggota Dewan Pengawas KPK sampai pada hari pelantikan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Fajrul, tadi kan Anda katakan di awal tentunya akan mentaati syarat-syarat yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada tidak syarat tambahan misalnya? Nanti dijawab usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Bang Fajrul, tentu saya yakin Presiden akan begitu berpegang teguh terhadap syarat-syarat yang sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi kira-kira ada tidak syarat-syarat tambahan? Tepat sekali Wahyu, Presiden Joko Widodo berdasarkan arahan beliau, selain persyaratan normatif yang ada di Undang-Undang 19 Nomor 2019, tentu didasarkan juga politik anti korupsi dari pemerintah. Jadi kita berupaya betul berdasarkan arahan tadi siang bahwa mereka tersebut harus dilihat
track recordnya seperti apa, integritasnya seperti apa, begitu. Bahkan beliau, Presiden Jokowi tadi mengatakan bahwa jangan sampai pilihan nanti masyarakat menjadi tidak puas atau kata beliau bahkan bisa dibully kan, kasihan. Jadi selain yang normatif, kita ditambahkan bahwa politik anti korupsi itu adalah politik dari pemerintahan Joko Widodo. Jadi zero tolerance ya, misalnya seperti apa? Kalau pernah disebut-sebut, misalnya Zero tolerance, skandal betul. kasus korupsi tertentu, walaupun tidak ditetapkan jadi tersangka atau mungkin pernah diperiksa sebagai saksi di KPK, itu bagaimana? Itu ada di dalam penjelasan normatifnya sebenarnya. Ada yang di dalam penjelasan normatif disebutkan memang ada tentang ancaman hukuman tertentu seperti itu. Dan itu akan kita patuhi pasti. Kemudian bagaimana dengan syarat-syarat di undang-undang misalnya yang sudah mengatur tidak terafiliasi atau tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Tetapi ini juga banyak mendapat kritikan dari banyak pihak bahwa ini kurang kuat begitu. Karena masih ada celahnya lah. Misalnya pernah jadi anggota partai politik juga misalnya. Betul. Kalau kita tadi ingin menambahkan kan di pasal 37 tadi kan jelas dikatakan pasal 37D terkait misalnya di huruf F tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan tindak pidana penjara paling singkat 5 tahun. Kalau yang terkait dengan partai politik tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi kami secara normatif mengikuti itu semua. Kalau misalnya pernah menjadi pengurus atau anggota partai politik bagaimana Bang? Anti korupsi. Di sini cuma dikatakan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Berarti kan nanti harus menyampaikan semacam pernyataan bahwa sudah tidak menjadi anggota dan tidak menjadi pengurus partai politik. Kalau di sini tegas nih, bukan saja sebagai pengurus partai politik, tetapi juga tidak menjadi anggota. Ini ditekankan di dalam pasal 37D ayat ini huruf I. Tegas dikatakan bahkan anggota pun tidak boleh. Ya. Tetapi ada kritikan juga dari jabatan struktural atau ya, dari wadah pegawai KPK misalnya ada rentang waktu tertentu yang misalnya pernah menjadi anggota aktif atau kepengurusan di partai politik. Itu bagaimana pertimbangannya? Apakah ada aturan tambahan terkait itu? Tidak ada. Kami mengikuti apa yang menjadi hukum positif saja. Jadi kami, karena Presiden ini kan sumpahnya jelas, tanggal 20 Oktober 2019 di depan MPR, mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi kami tidak akan bergeser 1 senti pun dari apa yang menjadi sumpah Presiden pada 20 Oktober 2019, mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan mematuhi peraturan perundangan yang ada. Kalau bergeser 1 senti dari nama-nama yang sudah beredar, mungkin tidak Bang? Tidak ada nama yang berdasarkan arahan Presiden tadi siang, itu baru proses finalisasi. Jadi kita bersabar sesuai dengan pernyataan dari Pak Pratikno, Mensesnek, bahwa akan selesai pada tanggal 20 Desember 2019, yaitu pada hari pelantikan. Satu lagi Bang, singkat KPK, saja. Tapi ada tidak prioritas untuk mengakomodir mantan-mantan komisioner KPK? Tidak ada. Kami hanya mematuhi semua persyaratan normatif dan juga politik anti korupsi dari pemerintah. Itu saja. Tapi mungkin saja bisa masuk ya mantan komisioner ya? Kami tidak mengarahkan kepada satu kelompok tertentu, satu golongan tertentu, tidak. Jadi hanya mematuhi peraturan perundang-undangan saja. Hanya pada hukum positif. Jadi kami tidak bergeser sesenti pun dari hukum positif. Baik, terima kasih Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden atas waktunya. Terima kasih Wahyu, terima kasih Metro TV. Komisioner KPK. Tidak ada. Kami hanya mematuhi semua persyaratan normatif dan juga politik anti korupsi dari pemerintah. Itu saja. Tapi mungkin saja bisa masuk ya mantan komisioner ya?
Kami tidak mengarahkan kepada satu kelompok tertentu, satu golongan tertentu, tidak. Jadi hanya mematuhi peraturan perundang-undangan saja. Hanya pada hukum positif. Jadi kami tidak bergeser sesenti pun dari hukum positif. Oke, baik. Terima kasih Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden atas waktunya. Terima kasih Wahyu, terima kasih Metro TV.